Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Nah, jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing teman-teman. Nah, udah seminggu ya kita buat video. Terakhir kali kita buat video kalau Senin minggu lalu, yang dimana view kita waktu itu adalah IHSG akan cenderung sideways, dan benar aja teman-teman ya. IHSG so far masih bergerak sesuai dengan analisa ya. Pas dia ketemu resisten di 7000, dia turun menyentuh support di level 6.850-an ya. Sekaligus di sini juga ada support MA 200-nya. Nah, saat ini kelihatan IHSG itu ada perlawanan di support. Selain itu, hari ini rilis GDP itu bagus teman-teman. Di GDP kita Indonesia bagus. Jadi itu ada sentimen positif. Jadi sektor-sektor big bank perbankan itu rame-rame pada rebound hari ini, sehingga IHSG hari ini juga ditutup naik 0,49%, tepat berada di 6.886. Sayangnya, minggu lalu pas IHSG turun, beberapa saham yang seperti kita bahas itu ada yang upside teman-teman ya, and then habis itu dia rebound lagi. Nah, untuk hari ini saya mau bahas beberapa saham yang udah pernah kita bahas ya. Yang pertama, saya mau bahas ERA. ERA ini so far bergerak sesuai dengan analisa. Buat teman-teman yang udah sabar dan ikut analisa kita, selamat teman-teman ya. So far ERA masih bergerak naik, dan yang menarik adalah besok itu ada IPO dari anak usahanya ERA, yaitu ERAL ya. Kode sahamnya ERAL. Nah, jadi ada potensi untuk ERA untuk menyentuh resisten. Ya, maybe besok dia bisa nyentuh resisten di 550-an. So buat teman-teman yang udah punya di bawah, ini ERA hold aja teman-teman ya. Hold aja selama masih naik, hold aja. Tapi jangan lupa set trailing stop. Buat teman-teman yang baru entry-nya di mana? Untuk saat ini ya, kalau teman-teman baru mau entry, menurut saya agak kurang oke ya, karena posisinya sudah dekat dengan resisten. Selain itu supportnya udah makin jauh. Jadi buat teman-teman yang maybe masih tertarik untuk entry ERA tapi belum sempat, tunggu aja dia koreksi teman-teman ya. Kalau seandainya dia koreksi, volumenya kecil, maka di dekat-dekat 500 teman-teman bisa perhatikan ERA lagi. So far setelah dia break double bottom, maka support berikutnya ada di 500. Selama masih ketahan di atas itu, menurut saya ERA still oke, dan masih ada peluang untuk naik. Apalagi GDP kita bagus, maka belanja konsumen akan bagus juga teman-teman ya. Dan itu akan mempengaruhi volume penjualan ERA kalau menurut saya pribadi ya. So itu untuk ERA. Kemudian ada WIRG. WIRG juga sempat kita bahas dan so far bergerak sesuai dengan analisa ya. WIRG buat teman-teman yang ingat ya, awal kita bahas WIRG itu di sini pas ada potensi up and handle, dan di sini dapat ya, sempat masuk area beli, habis itu naik tinggi, dan terakhir kali kita bahas kita sarankan untuk perhatikan areal ini. Dan seperti yang teman-teman lihat, dia rebound tepat di areal box kuning yang kita gambar sebelumnya. Dan hari ini dia sempat nyentuh resisten di 142. Nah, so bagaimana untuk WIRG selanjutnya? Buat teman-teman yang udah punya di harga box kuning ini, hold aja teman-teman ya. Hold aja, pakai trailing stop, jangan sampai rugi lah intinya. Nah, buat teman-teman yang baru entry, kalau balik lagi ya, kalau seandainya dia balik lagi ke sini, maka teman-teman bisa
re-entry di area yang sama teman-teman ya, yaitu di range 130 sampai 120-an. Menurut saya ini support yang cukup kuat, ya udah terbukti di sini dia ketahan dan rebound. Nah, kalau seandainya dia turun lagi ke situ, menurut saya masih oke untuk teman-teman perhatikan. Dengan target berikutnya itu ke MA 200 di sekitaran 160. Jadi WIRG menurut saya masih cukup menarik teman-teman ya. Dia naik dengan volume gede, kemudian turun dengan volume yang tipis, dan mulai rebound lagi dengan volume yang lumayan oke. Dan so far so good buat teman-teman yang udah punya di bawah, hold aja teman-teman ya. Hold aja, siapa tahu bisa ke 200. Oke. Itu WIRG so far so good dan masih layak ya buat teman-teman pantau. And then MPPA. MPPA juga udah cukup sering ya saya bahas di channel ini, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya follow channel ini, awal kita rekomen beli itu di sini, teman-teman ya, di sekitaran 80 sampai 75. Dan buat teman-teman yang berani beli, cuan lumayan ya. Cuan lumayan dan kita sempat bahas di sini kalau nggak salah, yang dimana waktu itu kita salahkan hold ya, and then dia sempat naik lumayan tinggi sampai nyentuh MA 200 di angka tertinggi di 122. Habis itu dia turun. Nah, yang menarik dari MPPA adalah hari ini dia rebound, teman-teman. Hari ini dia gap down, habis itu rebound. Dan reboundnya masih dengan volume yang kecil. Jadi, ya, area 80 buat teman-teman yang maybe udah beli di sini kemudian kena trailing stop, buat teman-teman yang mau entry lagi di sini menurut saya udah lumayan oke teman-teman ya, di harga 83 sampai 80-an ya. Risknya menurut saya lumayan oke, dengan harapan ya, dengan harapan di sini dia konsolidasi sebentar, habis itu naik lagi ke MA 200-nya di sekitaran 115 ya. Harapannya seperti itu. Tapi kalau seandainya dia jebol dari 80, teman-teman bisa consider untuk cut loss. Menurut saya ini MPPA masih cukup potensial ya. Setelah dia nyentuh level tertinggi, dia memang sempat turun dengan volume yang lumayan gede, tapi habis itu turunnya lagi dengan volume yang terus menipis. Jadi menandakan volume seller itu sudah mereda, teman-teman ya. Jadi MPPA bisa dipantau. Kalau seandainya analisa kita benar, maka risk to reward ratio-nya sangat-sangat menarik, teman-teman. Bisa jadi cuan yang di sini terulang lagi, teman-teman. Oke, so itu untuk MPPA. Jadi MPPA juga menurut saya salah satu saham yang layak buat teman-teman perhatikan. Terus ada ADMR. ADMR itu so far juga masih bergerak sesuai dengan analisa, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingat ya, terakhir kali kita bahas ADMR, kita sarankan beli di box ini, teman-teman ya, di sekitaran 960 sampai 920. Dan ini level terendahnya itu di 920, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah berani entry di sini, selamat ya. Saat ini teman-teman udah dalam posisi cuan. Nah, sayangnya hari ini dia kembali ketahan di resisten, teman-teman ya. Hari ini dia sempat nyentuh resisten, bahkan sempat break sebentar, habis itu dia ternyata ketahan di situ. So, jadi buat teman-teman yang udah beli di bawah, jangan lupa set trailing stop ya. Buat teman-teman yang baru mau entry, kalau dia balik lagi ke sini nih seandainya di area 960 sampai 920, teman-teman bisa re-entry lagi ya. Ini ada potensi cup and handle seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Sorry ya, kehapus ya, ada potensi cup and handle ya. Maybe dia karena hari ini dia gagal break, maybe besok ada potensi untuk koreksi. Nah, kalau seandainya koreksinya bagus, teman-teman bisa consider untuk entry. Ini cup and handle, kalau kejadian maka bisa saja ya ADMR kembali ke angka 1300-an di MPPA. MPPA lagi. ADMR sejauh ini
masih menjadi saham yang layak buat teman-teman perhatikan. Oke. So itu untuk ADMR, kemudian berikutnya ada BRMS. BRMS juga udah cukup sering kita bahas ya teman-teman, dan so far buat teman-teman yang ikut analisa kita saat ini posisinya masih dalam kondisi cuan. Nah, awal kita bahas itu di sini, kemudian terakhir kali kita bahas itu kalau nggak salah di sini ya, 26 Juli 2023, yang dimana waktu itu kita sarankan beli di box ini. Ya, box ini entry pertama dan entry kedua di 160-an. Nah, buat teman-teman yang udah entry pertama, menurut saya masih bagus teman-teman ya. Menurut saya BRMS itu masih bagus. Dia beberapa kali ini ya, beberapa kali coba untuk break dari 170 tapi ternyata ditahan. Ya, udah ada 1, 2, 3, 4, 5 candle yang mencoba untuk breakdown dari 170 tapi masih ketahan. Jadi BRMS so far 170-nya cukup kuat teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mau trading pendek ya, harga sekarang boleh beli, bisa aja teman-teman ya. Teman-teman pakai 170 sebagai support, seandainya jebol teman-teman bisa consider untuk out. Nah, buat teman-teman yang view-nya masih agak panjang ya, entry harga sekarang setengah porsi menurut saya still oke ya. Setengah porsi lagi di mana? Di 160-an. Ya, sekaligus di sini ada MA 200 yang menjadi last support untuk BRMS. Kalau seandainya analisa kita salah dan dia turun jebol MA 200, teman-teman bisa consider untuk cut loss. Ya, so far sih dari segi price volume BRMS masih oke teman-teman ya. Masih oke. Level 200 menurut saya itu adalah level yang sangat possible untuk kembali disentuh oleh BRMS. Jadi BRMS so far masih menarik dan masih menjadi saham yang layak buat teman-teman pantau. And terakhir ada NRG. NRG itu hari ini pergerakannya menarik teman-teman ya. Dia breakout dengan volume yang gede dan candle yang bagus. Ya. BRMS kalau kita lihat dari segi tren, ini trennya bisa dibilang downtrend ya. Sejak November 2022 dia peak high, habis itu turun. Nah, mulai dari Maret 2023 itu udah mulai sideways teman-teman. Ini pola-pola akumulasi. Dan hari ini baru dia breakout, candlenya bagus dan volumenya bagus. Jadi NRG itu layak buat teman-teman masukkan ke watchlist. Kalau kita lihat dari sisi chart pattern, bisa dibilang ini ada inverted head and shoulders ya. Ini head, ini shoulders, ini shoulders. Sorry, agak langsung. Dan hari ini break, volumenya oke. Next resistance terdekat ada di MA 200 yaitu di 264. Resistance berikutnya ada di angka 300-an. So, jadi buat teman-teman yang maybe sebelumnya kebetulan udah entry di bawah, ini hold aja NRG. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, kalau seandainya besok-besok dia koreksi, low volume, maka di dekat-dekat 250 teman-teman bisa consider untuk entry. Atau kita pakai box lah, 250 sampai 240. Ya, itu area entry buat teman-teman yang tertarik untuk NRG. Seandainya besok-besok dia koreksi, volumenya kecil, maka area ini akan menjadi area yang menarik buat teman-teman entry. Oke, so far ya, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan anyway, selamat malam teman-teman.